Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solih-solihah. Hari ini, hari Senin, kita akan belajar tematik dulu ya. Nah, sebelum kita belajar tematik, kalian sudah berdoa belum? Kalau belum berdoa, kalian berdoa dulu ya. Nah, setelah berdoa, kita belajar bersama-sama. Oh iya, jangan lupa mendengarkan voice note dari Bina Kelas, dari Ustazah ya, Ustazah Sinta maupun dari Ustazah Aini, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, kita lanjut ke subtema 3. Kalian bisa buka buku kalian halaman halaman 57. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ayo kita membaca. Sumber energi itu ada dua macam, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Nah, hingga saat ini kita masih banyak menggunakan energi tak terbarukan yang suatu saat nanti bisa habis. Nah, maka dari itu kita perlu untuk mendapatkan energi alternatif. Apa saja energi alternatif itu? Energi alternatif dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang tidak dapat diperbarui itu energi yang dapat habis. Oleh karena itu, kita perlu menghemat untuk menghindari kelangkaan energi. Selain itu, manusia juga dapat mencari sumber energi alternatif yang dapat menggantikan sumber energi yang berasal dari minyak bumi, gas, dan batu bara. Apakah energi alternatif itu, Ustazah? Energi alternatif itu adalah energi yang dapat menggantikan energi yang lain. Nah, energi alternatif ini biasanya mudah diperoleh karena tersedia di mana saja, murah, dan tidak dapat habis. Satu kelebihan energi alternatif yang tidak dimiliki oleh energi dari minyak bumi adalah ramah lingkungan. Energi alternatif itu biasanya tidak menghasilkan polusi. Apa itu polusi? Polusi itu biasanya kalian pernah lihat ada sepeda motor atau ada mobil yang asapnya itu berwarna hitam. Nah, asap berwarna hitam itu adalah salah satu contoh dari polusi. Nah, polusi itu bisa berbahaya. Apa saja berbahayanya, Ustazah? Bisa menyebabkan kita sakit asma. Asma itu sesak nafas. Kemudian penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan lainnya. Nah, energi alternatif itu yang berlimpah dan tidak akan habis meskipun terus-menerus digunakan, yaitu seperti matahari, angin, dan air. Pertama, ada matahari. Matahari itu adalah sumber energi panas dan energi cahaya yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak akan pernah habis. Nah, sinar matahari ini dapat kita tangkap oleh panel surya namanya dan dapat diubah menjadi energi listrik. Energi yang diperoleh dari matahari disebut dengan energi surya. Kedua ada angin. Angin adalah sumber energi gerak. Energi gerak pada angin sudah dimanfaatkan manusia sejak zaman dahulu, yaitu digunakan untuk para nelayan dan penjelajah dunia zaman dahulu menggunakan angin untuk menggerakkan perahunya. Kalau di buku kalian itu ada negara Belanda yang sudah memanfaatkan angin dengan menggunakan kincir angin maksud Ustazah. Kincir angin itu nanti akan bergerak karena adanya sumber angin, kemudian pergerakannya ini akan disimpan, dimanfaatkan, dan diubah menjadi energi listrik. Energi listriknya dapat kita gunakan untuk menghidupkan lampu, menghidupkan kipas angin, menghidupkan lampu belajar, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3, ada apa Ustazah? Ada air. Air itu memiliki sifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, hal ini dimanfaatkan juga menjadi sumber energi gerak, sama seperti angin tadi. Nah, air ini juga dapat digunakan untuk kincir air. Nah, pergerakan dari kincir air ini yang ada di gambar ini nanti akan diubah energi gerak menjadi energi listrik. Listriknya dapat kita gunakan untuk menghidupkan lampu dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat ada panas bumi. Nah, panas bumi ini berasal dari dalam bumi. Bumi berbentuk bulat dan tersusun dari lapisan-lapisan. Lapisan paling dalam disebut lapisan inti bumi. Nah, lapisan dalam
yang paling dalam ini terbentuk dari lapisan batuan panas. Di beberapa tempat, air tanah mengalir melewati lapisan batuan panas, sehingga air tanah tersebut akan mengalami penguapan akibat panas bumi yang mengakibatkan uap air memancar ke permukaan bumi. Uap air yang memancar ini disebut dengan geyser. Geyser ini merupakan sumber energi panas yang sangat besar, sehingga kita bisa menggunakannya sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah ini, energi panas bumi. Kemudian yang nomor 5, tumbuhan dan hewan menghasilkan material yang disebut dengan bahan bakar biomasa. Contohnya, kayu, kotoran ternak yang disebut biogas, dan biji jarak yang dikenal dengan biodiesel. Nah, jadi kotoran ternak seperti sapi itu biasanya nanti digunakan ditampung dalam satu wadah besar, kemudian nanti akan dirubah menjadi zat tertentu dan akan bisa digunakan untuk gas ketika memasak makanan, kemudian gas untuk menghidupkan listrik, seperti itu. Nah, kotoran ternak ini, kemudian kayu, kemudian biji jarak ini adalah energi alternatif yang bisa kalian baca juga di halaman 57 dan 58. Selanjutnya kita ke pelajaran SPDP. Nah, ini kita sudah belajar tadi, salah satu energi alternatif adalah energi gerak yang berasal dari kincir angin. Nah, coba kita lihat bagaimana sih cara membuat kincir angin secara sederhana itu. Memerlukan penggaris, kemudian kertas, kawat tebal, sedotan plastik, pita perekat dua sisi atau double tip ya, paku payung, batang bambu dan kayu, gunting, kemudian botol bekas yang berisi pasir. Nah, kalian tidak perlu membuat ini, kalian hanya perlu melihat cara membuatnya saja ya. Caranya yaitu dipotong, kemudian dilipat, kemudian nanti akan disambungkan dengan double tip seperti ini. Buat tekukan di ujung kawat, kemudian ujung kawat nanti dilubangin ke lubang kincir, kemudian disisipkan kawat tersebut ke dalam sedotan plastik. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kincir angin sederhana. Oke. Nah, ini adalah proses yang terakhir. Jadi, kalau kincir angin sederhana ini bisa bekerja itu ketika kalian hembuskan angin, nanti bagian kincirnya ini akan bergerak. Itu adalah salah satu cara kerja pembangkit listrik tenaga angin juga. Nah, oke. Nah, tugas hari ini adalah membaca aktivitas 1 di halaman 57 dan 58 tentunya, dan juga mengerjakan halaman 59 bagian A yang memberi tanda centang, kemudian bagian B yang menulis pokok informasi. Nomor 2, aktivitas 5 bagian B saja di halaman 63. Oke? Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan.